Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Nah, rekan-rekan peserta GSMS 2020, kami dari Seniman GSMS 2020 ingin membuat konten video perbedaan fotografi dan videografi. Menurut Anda, apa perbedaan fotografi dan videografi? Mungkin jawaban paling sederhana dari pertanyaan ini hanyalah pada profesi dan kegiatan yang dilakukan. Jika Anda ingin terjun ke salah satu dari dua profesi di atas, pada akhirnya kembali pada minat yang ingin Anda tekuni. Bahkan, mungkin beberapa dari Anda sudah menekuni 3 profesi di atas, entah itu fotografer atau videografer. Karena itulah, saya buat konten ini dengan tujuan untuk membantu memahami perbedaan antara dua profesi di atas. Nah, langsung saja kita masuk pada materi perbedaan fotografi dan videografi. Baiklah, kita langsung saja ke materi perbedaan fotografi dan videografi. Sebagian orang mengatakan bahwa videografer adalah salah satu spesialisasi dalam dunia fotografi. Hanya penerapannya saja yang berbeda. Ibaratnya seperti profesi dalam dunia kedokteran yang di dalamnya ada spesialisasi tertentu, mulai dari dokter anak, dokter kandungan, dokter saraf, dokter mata, dokter gigi, dan seterusnya. Toh mereka semua dipanggil dokter. Tapi penyebutan ini tentu tidak berlaku dalam dunia fotografi. Meskipun berasal dari bidang ilmu yang sama, yakni fotografi, tetapi cara kerja, teknik, dan metodenya berbeda. Lantas apa perbedaan fotografi dan videografi? Pasti penasaran kan? Nah, 1. Fotografi. Pandangan paling konvensional tentang fotografi adalah kamera, studio besar dengan lampu-lampu penerang hingga pada percetakan foto. Pandangan ini tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar, karena di era modern fotografi telah merambah semua dimensi kehidupan. Begitu juga dengan cangkupan ilmunya yang sudah semakin kompleks. Kamera ada di mana-mana dan dimiliki oleh hampir sebagian besar orang. Mulai dari yang berkualitas rendah seperti videografi hingga yang berkualitas tinggi seperti megapiksel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fotografi adalah seni untuk menghasilkan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipetakan. Rupanya, pengertian ini tak jauh beda dari Kamus Oxford English Dictionary, di mana fotografi diartikan sebagai seni atau praktik mengambil foto. Sementara Merriam Webster menjelaskan pengertian fotografi telah jauh menurutnya. Fotografi adalah seni atau proses menghasilkan gambar dengan aksi dari energi, radiasi, terutama dari cahaya pada permukaan yang sensitif, seperti yang terdapat pada film atau sensor optik. Pada dasarnya, 3 pengertian di atas adalah sama, yakni suatu seni, praktik, dan aksi untuk menghasilkan foto. Sebagai suatu seni, fotografi sudah menjadi satu kegiatan yang lazim dilakukan entah yang oleh seorang profesional ataupun amatir. Fotografi juga telah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Ilmu yang dipelajari di kamus, minat yang ditekuni banyak orang hingga menjadi suatu kegiatan mencitrakan diri dengan lebih terbuka. Dalam dunia fotografi juga sudah terdapat berbagai aliran atau genre yang banyak sekali jumlahnya. Dan genre ini dipastikan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah fotografer dan spesifikasi yang dipilih. Tapi sebenarnya fotografi tetap bergantung pada sebuah alat yang disebut dengan nama kamera. Tanpa kamera maka kegiatan fotografi tidak akan ada. Supaya kamera dapat menghasilkan gambar atau foto yang bagus dibutuhkan manusia.
Manusia adalah pusat dari semua kegiatan fotografi ini. Nah, di sini ada pembagian fotografer. Yang pertama, fotografer amatir dan fotografer profesional. Fotografer amatir adalah seorang atau lebih yang akan atau sedang melakukan kegiatan fotografi bukan untuk tujuan komersial melainkan hobi belaka. Selfie termasuk salah satu kegiatan fotografi amatir karena tidak membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus untuk bisa menghasilkan foto diri. Nah, fotografer profesional adalah seseorang atau lebih yang sedang melakukan kegiatan fotografer secara profesional untuk tujuan komersial. Fotografi jurnalisme, fotografi studio hingga wedding fotografer masuk dalam kategori fotografer profesional. Peralatan yang mereka gunakan juga dapat merujuk pada istilah ini. Bagi beberapa orang, fotografi adalah sumber penghasilan sementara. Bagi orang lain, fotografi adalah kreativitas tanpa batas untuk menghasilkan gambar. Apapun pengertiannya, fotografi dipastikan akan jauh lebih kompleks dari segi praktiknya. Yang berarti fotografi telah menjadi bagian integral dari hidup manusia. Nah, kita masuk ke videografi. Nah, kita masuk di videografi. Seperti juga fotografi, videografi juga dianggap sebagai seni untuk menghasilkan gambar bergerak. Gambar bergerak ini kemudian disebut video dan diambil menggunakan kamera. Orang-orang bekerja di bidang videografi ini kemudian disebut videografer, baik yang amatir ataupun yang profesional. Pada dasarnya, pekerjaan ini menekankan pada proses menghasilkan video, mulai dari merekam gambar bergerak, mengeditnya, menambahkan suara hingga akhirnya bisa ditonton. Dunia videografi sebenarnya sangat beruntung dengan hadirnya kamera. Pada tahun 1985, Sony merilis camcorder D1 yang merupakan cikal bakal kamera video modern. Perilisan alat perekam video ini telah menciptakan suatu hobi baru yang lebih unik. D1 juga menjadi alat pertama yang bisa merekam subjek bergerak dan konversinya menjadi video berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk siaran terkompresi. Namun, D1 membutuhkan banyak bandwidth agar bisa berfungsi dengan baik. Pada tahun 1992, Ampere memperkenalkan format video digital pertama, yakni DCT, Discrete Continuous Transform, dengan memanfaatkan teknologi kompresi data. Format ini masih digunakan hingga kini, dan dengan hadirnya penyimpanan video digital, sekarang beberapa produsen kamera video seperti Sony, Panasonic, Jasi, dan perusahaan lain mulai memperkenalkan format penyimpanan baru yang lebih efisien, yakni DV, Division Video. Hingga tahun 2005, format DV telah menjadi standar penyimpanan bagi semua industri, baik industri perfilman dan lain sebagainya. Namun format ini akhirnya digantikan dengan format baru, yakni HDF, High Dimension Video, yang kemungkinan seseorang untuk merekam video dengan kualitas tinggi. Pada dasarnya teknologi videografi memanfaatkan rekaman digital yang disimpan dalam kartu memori. Meskipun kaset masih merupakan format penyimpanan paling populer saat ini, sejak tahun 2003 rekaman video tanpa pita sudah populer ketika Sony dan Panasonic memproduksi kartu memori yang mampu merekam rekaman video digital termasuk untuk format HD. Format kartu memori yang tidak dapat ditap ini memungkinkan seseorang untuk mentransfer dan mengedit rekaman video dengan mudah. Perbedaan utama antara fotografi dan videografi adalah dari jenis profesinya. Videografer seiring disewa untuk merekam cuplikan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Ada banyak contoh perusahaan videografer saat ini. Dalam skala korporasi, ada perusahaan televisi seperti RCTI, SCTV, Kompas, TV, Trans 7, dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana adalah para YouTuber.
mereka termasuk dalam profesi ini. Namun tentu saja agar bisa disebut sebagai videografer profesional harus punya studio rekaman sendiri dan izin. Nah, kita masuk ke yang nomor 3 sini. Nah, kita sampai pada penutup. Nah, kita sampai kepada penutup. Jadi setelah kita menonton video ini, menurut Anda apa perbedaan ketiga hal ini? Nah, kita sudah sampai di penutup video ini. Jadi setelah melihat video ini, menurut Anda Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a sinner. Nah, pada dasarnya Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh sorry, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Living more, shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else and then